Dari SMA itu saya tidak tahu kalau ada fakultas namanya kehutanan. Tapi saya tertarik dengan hutan itu sejak kecil. Nggak tahu saya kenapa, saya itu sukanya kok pergi ke hutan. Jadi sejak kecil itu kalau liburan SMP, puasa-puasa begini teman-teman saya ajak jalan-jalan ke hutan. Ya pada ngeluh, tapi karena saya paling besar jadi nggak berani protes. Kemudian setelah saya jadi mahasiswa lalu diajak senior saya keliling Gunung Kidul. Tahun pertama kali itu tahun 72 itu saya melihat banyak rakyat yang sukses menanam jati. Padahal jati kan dilarang oleh pemerintah karena masih mengikuti undang-undang kolonial dulu. Jati itu hanya boleh diusahakan oleh hutan negara itu. Nah, saya melihat sukses ini tahun 72-73 ya. Lalu saya tertarik, saya hubungan dengan kemiskinan. Umumnya miskin, lalu saya hitung-hitung menanam jati itu ternyata sangat lumayan. Lalu kemudian ada Kongres Kehutanan Dunia ke-8 di Jakarta itu, Forest for People. Yang di situ lahir istilah community forestry, social forestry. Nah, kemudian penggunaan agroforestry untuk sebagai alat untuk ke situ. Nah, itu yang membuat saya tertarik sehingga bagaimana hutan negara ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada waktu itu hutan negara itu sudah banyak yang kosong, yang bukan banyak yang kosong tapi yang kosong sudah banyak. Berkali-kali penghutanan kembali selalu gagal. Nah, saya pikir kegagalannya itu juga karena rakyat ya mencuri, memotong untuk kayu bakar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kebutuhan masyarakat ini harus dipenuhi. Di kehutanan harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya yang pokok itu sebetulnya kan pendapatan, karena pemilikan lahan pertanian yang terus merosot sehingga buruh tani makin banyak, petani kecil makin banyak. Nah, itu lalu katakanlah disguise unemployment di kalangan petani itu makin meningkat. Nah, yang diserang hutan karena open access toh hutan. Nah, lalu kehutanan sendiri tidak mengantisipasi ini. Ya, jadi hutan jati yang sudah selesai dirancang tahun 38 itu nuansa sosialnya itu sudah berbeda sekali dengan tahun 50-an. Nah, ini perbedaan ini yang tidak tidak diakomodasikan oleh pengelola hutan di Jawa, sehingga akibatnya ya rusak. Habis, karena makan kan nggak bisa ditunda. Kayu bakar nggak bisa ditunda. Kayu pertukangan boleh ditunda, tapi makan kayu bakar, lapangan kerja. Karena pencurian kayu bakar itu bukan kadang dilakukan oleh petani bukan karena kayu bakarnya, tapi karena lapangan kerjanya. Makna intensifikasi di kehutanan itu adalah meningkatkan labor input. Ya, jadi kalau namanya intensifikasi itu kan ada 2 atau 3 kemungkinan. Satu hanya meningkatkan labor saja, 2 meningkatkan labor dan capital. Yang tiga kedua-duanya dilipatkan. Oleh karena itu, kalau ada orang menyebut hanya meningkatkan capital saja sudah intensif, padahal di Jawa, itu keliru. Karena kalau kita bicara tentang Jawa, yang lebih mendesak bukan capital intensif, melainkan labor intensif. Begitu banyaknya pengangguran. Sekarang ini yang dihadapi oleh pemerintah itu tidak hanya di Jawa, di seluruh Indonesia, bahkan dunia ketiga terutama,
itu adalah konflik dengan masyarakat. Nah, konflik dengan masyarakat itu hanya bisa diselesaikan kalau mereka dilibatkan hutan rakyat. Ya, jadi saya mengenal konsep Pak Simon yaitu PHJO ya atau MR, biasanya dikenal dengan MR itu, manajemen regime. Itu semenjak saya masih jadi ADM di Bojonegoro ya di Padangan. Ini memang menurut saya merupakan konsep yang sangat bagus untuk menjawab tantangan yang dihadapi perhutani atau pengelolaan hutan jati di Jawa ya, di mana terjadi konflik-konflik sosial dengan masyarakat di sekitar hutan itu ya. Nah, PHJO ini sebetulnya merupakan solusi ya, jalan keluar. Nah, kemudian setelah tahun 97 kebetulan saya dipromosikan menjadi Kepala Subdivisi Perencanaan di Jakarta ya. Nah, sejak saat itu saya berusaha untuk bagaimana PHJO yang atau MR yang dalam wacana konsep ini ya bisa masuk di dalam strategi perusahaan di perhutani. Nah, oleh karena itu waktu itu saya berusaha ya, melahirkan apa yang dinamakan PHBM ya, pengelolaan hutan bersama masyarakat. PHBM itu sebenarnya awalannya PHBR, yaitu konsepnya Profesor Simon itu, pengelolaan hutan bersama rakyat, yang implementasinya di lapangan karena hutannya jati kebetulan jadi PHJO. Nah, rekayasa Profesor Simon ini sebagai perencanaan dalam menghutankan kembali, dia menggunakan sistem yang namanya manajemen regime. Sehingga dikenal adanya istilah pembagian ruang. Ada jalur kehutanan, ada jalur pertanian. Diperuntukkan untuk pemanfaatannya bagi para pesanggem. Dari situ diharapkan jati yang kita tanam dengan pola ini pasti akan hidup. Karena petani itu sendiri ikut menjaga. Karena sehari-harinya dia bertani di dalam ruangan yang tersediakan. Terasa saya terbantu dengan adanya MR itu. Kalau tidak ada MR kan saya tidak bisa menggarap lahan seperti ini. Dulu sebelum ada plong-plongan, sebelum ada MR itu, kalau ada lahan itu bisa menggarap sesuai dengan kontrak itu hanya 3 tahun. Kalau sekarang ada MR itu bisa menggarap sampai 92 sampai sekarang 2010 ini. Tahun 1990 sampai tahun 2000 itu hutan di sini itu masih besar-besar. Ternyata 1 tahun, Pak, itu Dung Banteng itu alas segundul semua habis. Terus ada program ini kok jati sampai umur 7 tahun, 1 pun belum ada yang diambil orang. Kalau nggak ada pola plong-plongan, mungkin 3 tahun, 4 tahun hutan ini sudah ditinggal petani. Sesudah ada program ini sekarang semangat. Ya, semangat untuk menguri-nguri jati yang sudah ada program itu, jadi untuk melestarikan dan menjaga. Pertama, manfaat yang menurut saya ini ya nilainya itu tinggi sekali adalah manfaat secara mentalitas atau secara kejiwaan. Kalau dulu namanya masyarakat tepi hutan ini hubungan dengan perhutani dalam arti personil-personilnya mandor atau mantri atau sinder, ini ibarat kucing dengan tikus. Tapi setelah adanya perjanjian kita bermitra kerja dengan perhutani, ibarat duduk bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dengan personil perhutani yang ada di bawah ini. Kita ada hubungan batin yang harmonis dengan perhutani. Terus yang kedua, untuk otomatis ya bisa menambah nilai ekonomi ya. Nilai ekonomi. Di samping mendapat sharing kalau ada penebangan, kita juga diperbolehkan untuk menanam, kalau orang-orang tepi hutan mengatakan itu tumpang sari. Kalau menurut bahasa-bahasa orang yang itu ngerti masalah apa namanya agroforestry. Agroforestry itu. Jadi tanaman di bawah tegaan ini 100%
oleh perhutani diperuntukkan hasilnya untuk petani atau masyarakat tepi hutan. Ya, sedangkan yang di-sharing adalah tanaman tegakan seperti jati ini. Mungkin kalau ada mauni, itu ada sharingnya. Yang sharingnya itu kalau jam terbangnya penuh, petani ini mendapat 25% daripada hasil panen ini dengan diuangkan.